Ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi adalah yang kita sudah tuliskan di papan tulis. Yang pertama, apabila seluruh permukaan bumi, kata Rasulullah, di berbagai negeri dan negara di mana-mana sudah merata kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, khususnya kepada Islam. Ya saudara, ingat, jangan lupa subscribe ya. Ini yang pertama. Menurut Bapak Ibu, sekarang sedang dirasakan itu apa belum? Jangan hanya melihat Indonesia, tetapi lihat juga negara-negara yang lain yang ada orang Islamnya di situ. Luar biasa kaum muslimin. Yang kedua, huru-hara banyak terjadi, hampir merata-rata di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Huru-hara. Wa kathural haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al-qatlu, al-qatlu. Menjelang Al-Mahdi itu keluar, di muka bumi ini nanti akan sangat banyak terjadi kekacauan, pertumpahan darah. Al-haraj. Para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan di sana, pembunuhan di sini. Yang ketiga, apabila negeri Syam telah membara fitnah di sana. Negeri Syam yang kita tahu dan kita kenal adalah 4 negara berikut ini: Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Puncak daripada Syam adalah Palestina, badan daripada Syam adalah Syria, kaki dan tangan daripada Syam adalah Lebanon dan Yordania. Negeri Syam hari ini sejak Maret 2011 sampai hari ini berarti masuk tahun keberapa? Masuk tahun ke-7. Ya, udah masuk tahun ke-7. Kondisinya di sana sampai hari ini belum berhenti fitnah di situ. Para ulama ahli hadis mengatakan wal fitan, yang dimaksud di akhir zaman adalah adanya upaya menghabisi Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Dengan perang, dengan teror, memaksa murtad, menangkap, menyiksa, mengusir, dan segala macamnya. Dan ini dilakukan tidak di Syria. Ini dilakukan di Syria kaum muslimin. Maka ini adalah fitnah. Makanya kata Rasulullah, wal fitanu bisyam. Dan fitnah-fitnah yang dimaksud itu standarnya adalah Syam, bukan Rohingya, bukan Indonesia, bukan Yaman, tetapi Syam. Apabila bara fitnah sudah ada di negeri Syam, perintah Rasulullah kepada umat Islam di seluruh muka bumi adalah badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kamu, hai umat Nabi Muhammad, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Perbanyaklah amal, amal soleh, amal soleh. Stop amal salah, amal soleh. Perbanyak amal, bukan perbanyak fulus, bukan perbanyak perluas tanah, bukan perbanyak pangkat jabatan dan pengaruh, tapi perbanyak amal soleh. Kalau dengan fulus amal soleh bisa banyak, kejar fulus, lalu jadikan fulus itu jadi amal soleh. Setuju? Kalau dengan jabatan pangkat bisa menjadikan itu sebagai ladang amal soleh, maka kejar jabatan pangkat. Kalau sudah dimiliki, jadikan itu sebagai ladang amal soleh. Kuatkan Islam, tolong Islam, maka naiklah sebagai para pejabat, naiklah sebagai seorang penguasa, ya. Tapi sebagai ladang amal soleh. Tapi kalau tidak, maka tinggalkan. Begitu kaum muslimin. Pedagang, pebisnis, di mana saja kita berada, petani, peternak, segala macam, di mana saja berada, kalau itu semua bisa menjadi ladang amal soleh, tekuni dengan baik dan olah hasilnya menjadi amal soleh. Begitu Pak. Ladangnya amal soleh untuk suami adalah istri, anak-anaknya, dan perjuangan Islam ini. Ladang amal soleh bagi istri adalah bakti pada suami yang maksimal dan rawat anak-anak dekat dengan Al-Quran, dengan Islam.
Itu ladang amal solehnya kaum wanita. Ladang amal soleh para pemuda adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ketika Islam memerlukan tenaga kita, pikiran kita, semuanya, maka kerahkan semua itu. Sekarang belajar sungguh-sungguh, tambah ilmunya, rapatkan diri dengan Islam. Yang sudah saatnya menikah jangan tunda-tunda, cepat nikah. Serius Pak, yang bujang-bujangan ini udah mau akhir zaman ini, cepat nikah. Sempurnakan setengah agamanya. Jangan asal melihat wanita melotot menghayalkan macam-macam. Baik, ini adalah perintah Nabi agar kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Yang punya fulus sekarang ini fulusnya masih bermanfaat. Mumpung teknologi masih ada, cepat berangkat pergi umroh. Berangkat sana, pergi haji. Bantu dakwah para ulama, bantu pondok-pondok pesantren yang memang benar dan lurus, bantu jihadnya kaum muslimin di Palestina, di Syria, dan bantu GNPF MUI, bantu MUI yang hari ini memang tidak dipasok dana dari mana-mana kecuali dari tangan umat. Bantu kaum muslimin, pondok-pondok pesantren, tahfiz Quran dan sebagainya. Bantu agar perjalanan Islam ini melaju dengan kecepatan penuh, karena umat Islamnya sepenuh hati membantunya. Jangan separuh-separuh lagi Pak. Bapak nyesal Pak, uang yang Bapak miliki sekarang tak lama waktu lagi kemudian ke depan sudah nggak laku lagi. Ya, sekarang. Selanjutnya, ciri dan tanda Al-Mahdi ini akan keluar. Rasulullah SAW bersabda, ini fitnah Syam. Oke, Bapak Ibu sudah agak ketinggalan sebenarnya, saya katakan kemarin tadi. Sebenarnya waktu kita untuk beramal soleh itu sejak 6 tahun yang lalu, sejak Maret 2011. Tapi ternyata sekarang sudah berjalan hampir 7 tahun. Maka tidak ada istilah terlambat. Sekarang Bapak bisa, sekarang lakukan. Sekarang saudara sempat, sekarang. Tapi kejar Pak. Namanya akselerasi amal soleh, percepatan amal soleh.